adik-adik semuanya. Shalom semuanya. Ketemu lagi dengan Kakak Nia dan Koko Gilbert, halo. Oke, hari ini pasti semuanya semangat ya Kok? Ya harus dong, Ya, semangat. sebelum kita puji Tuhan, kita mau berdoa dulu buat Tuhan Yesus. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa yang baik. Engkau tolong Tuhan berkati Bapa acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pasti adik-adik semua udah gak sabar nih kok buat puji Tuhan, amin. Ini ya. udah gak sabar ini. Ya, yuk kita semua sama-sama nyanyi pujian, katakan kasih Yesus indah indah oh indah. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Koko Gilbert, di Alkitab itu ada ditulis katanya Allah itu adalah kasih. Betul sekali. Kalau artinya berarti kasih itu sabar. Iya kok. Oke, kita mau lanjut lagi puji Tuhan. Katakan KASIH.
seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih, katakan sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi. sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. dalam Yesus, dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus, kita bersaudara. Kita semuanya ya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Yeay, haleluya. Oke, adik-adik semuanya, kita udah semangat sekali tadi memuji Tuhan. Koko Gilbert sama banget kakak Nia udah hampir gerak-gerak, apalagi lagu KASIH tadi. Sampai keringatan. Luar biasa ya. Nah, sekarang yuk mari kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan 5 menit ke depan, 10 menit depan kita mau sama-sama yuk untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya baik ya Tuhan, Kau ciptakan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
terima kasih Tuhan, terima kasih Amin Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami berarti Tuhan di Amin. tangan-Mu Tuhan. Amin. Kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kau sangat memperhatikan kami Tuhan. Bahkan adik-adik pun yang di rumah Tuhan, Kau perhatikan ya Tuhan. Yes. Semua tak luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Yes. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya adik-adik yang di rumah Tuhan, mereka setiap hari dipenuhi semangat yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Hai, shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi di ibadah online kita hari ini. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Semua pasti sehat-sehat ya. Nah, kita harus tetap jaga kesehatan selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Oke, gimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini bersama ya Tuhan, dalam online ya Tuhan, untuk mendengarkan cerita ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami bisa duduk diam dan mendengarkan, dan biar supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang Cece Marina minggu lalu? Cece Marina cerita tentang apa? Yuk. Nah, intinya gini aja adik-adik, aku langsung kasih tahu. Nah, intinya kan tentang kita lebih daripada pemenang kalau hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di situ Cece Marina ada menceritakan tentang seorang penolong adik-adik. Nah, siapakah itu adik-adik? Roh Kudus. Nah, hari ini Koko mau membahas tentang Roh Kudus adik-adik. Nah, jadi gini adik-adik. Nah, seperti yang adik-adik sudah tahu, nah, Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, dan terus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Nah, di saat itulah Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, di dalam kita ini adik-adik, kita kan terdiri dari 3 adik-adik. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Koko sudah pernah nih ceritain di ibadah kita yang di sini. Nah, cuman Koko singkatin lagi nih adik-adik supaya adik-adik bisa mengerti. Kalau misalkan tubuh kita itu apa adik-adik? Ya tubuh kita itu yang luar ini. Nah, kalau misalkan jiwa itu apa adik-adik? Jiwa itu adalah emosi kita adik-adik. Pikiran kita, nah itu adalah jiwa. Contoh misalkan kita sedih, senang, semua itu adalah jiwa kita. Nah, sedangkan kalau roh ini adik-adik, itu terbagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama adalah Roh Kudus, roh yang baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang satunya lagi adik-adik, ini yang harus dihindari, yang kita tidak boleh ikutin adik-adik, yaitu roh jahat. Nah, oke adik-adik, sekarang jadi sudah mengerti kan adik-adik? Kalau misalkan kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita harus hidup dengan dipimpin oleh Tuhan Yesus dan dengan bantuan Roh Kudus adik-adik. Tidak boleh roh jahat adik-adik, karena roh jahat itu tidak baik. Roh jahat pasti selalu memberikan kita semua yang jahat-jahat, supaya kita ini melakukan sesuatu yang jahat, dan akhirnya kita berbuat dosa. Nah, upah dosa apa adik-adik? Upah dosa adalah maut. Nah, kalau misalkan kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus adik-adik, nah kita pasti menghasilkan buah-buah roh kudus. Nah, apa saja itu adik-adik? Yuk kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Galatia 5 ayat 22. Oke, sudah dapat? Nah, kalau belum dapat, bisa lihat di sini. Oke. Siap ya? Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, oke. Nah, jadi buah-buah roh itu sudah dibacakan tadi adik-adik ya. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang bingung nih tentang buah roh ini adik-adik. Nah, untuk sebagai apa supaya adik-adik bisa lebih mengerti, Koko akan memberikan contoh dalam sebuah video adik-adik. Nah, penasaran kan videonya video apa? Nah, yuk kita tonton.
Soson, untuk apa kamu bantu dia? Nanti nilai dia lebih besar dari kamu. Gak usah bantu dia. Soson, sebagai anak Tuhan yang baik, kamu harus menunjukkan kasih kepada temanmu. Ajarilah dia. Tenang bro, kau kan punya teman. Sini ya aku bantu. Jadi ya, satu tambah satu itu dua. Oke? Oke, aku yakin besok ulangan pasti dapat 100. Thank you bro. Oi bro, kenapa muka kau tuh sedih? Siapa nang kusut? Mana aku udah penuh bro. Udah tau aja aku bro. Ini aja baru ini. Aku cek itu, kemarin kan kita udah belajar. Keluarkan soal 1 tambah 1. Kemarin kan kita udah belajar soal itu. Emang kau jawab apa? Bener bro. Ulangan itu soalnya sama. 1 tambah 1. Aku tuh jawab cak kau cari. Wah, pecah pula kacamataku. Mana sudah sih enggak? Nah, jadi bro jawabannya tuh 2. Tapi ya sudahlah, jangan sedih, jangan sedih. Kayaknya kan itu masih ada ulangan selanjutnya. Nah, ulangan selanjutnya pasti lebih bagus lagi. Oke? Tetap semangat. Semangat! JJ, buat apa kamu dengerin kata-kata dia? Dia dapat nilai besar, kamu dapat nilai kecil. Dia mana ngerti apa yang kamu rasain. Buat apa kata-katanya semangat-semangat? Nanti pulang juga kamu bakalan kena marah kok. JJ, benar kata temanmu itu. Kamu harus ceria, kamu harus sukacita. Kamu kan punya Tuhan. Iya, bener juga. Kan ada ulangan selanjutnya, ada kesempatan selanjutnya. Aku harus ceria, aku harus semangat. Aku punya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Nah. Kok kamu diem aja, JJ? Balaslah, mereka udah ketawain kamu. Kok kamu diem? JJ, kamu harus sabar. Jangan dengerin kata mereka. Kamu kan punya Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Kamu harus sabar ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang yang membutuhkan. Duh, mana nih? Sisa 10.000. JJ, buat apa kamu kasih duit kamu? Nanti kamu nggak bisa jajan loh. Kamu nggak bisa beli barang. Nanti kamu nggak bisa beli makanan. Udah, nggak usah kasih. Mending kamu simpen buat jajan nanti. JJ, kamu kan anak Tuhan. Kamu jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kamu. Kamu juga jangan lupa menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain dengan cara berbagi dan menolong orang yang lebih membutuhkan. Udah, dia lebih membutuhkan. Aduh, capek nian. Banyak nian kejadian hari ini. Ngantuk jadinya. Tidur dulu Eits, kan belum doa. Buat apa berdoa? Kamu tuh udah capek, kamu udah ngantuk. Udah, langsung tidur aja.
JJ, Tuhan saja selalu setia kepada kita. Tuhan selalu membangunkan kita di setiap paginya dan tidak pernah melupakan kita. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dan tetap setia kepada Dia. Dengan cara kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Doa dulu ah. Nah, adik-adik, jadi seperti itu adik-adik. Nah, kan masih ada 2 lagi nih adik-adik. Kalau malembutan dan penguasaan diri adik-adik. Nah, kalau malembutan itu contohnya kita tidak boleh kasar adik-adik dalam perkataan maupun perbuatan kepada siapapun. Nah, kalau penguasaan diri ini yang terakhir itu artinya kita contohnya itu kita harus menguasai diri kita agar terus dipimpin oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus, agar yang kita lakukan dan yang kita hasilkan itu adalah buah Roh Kudus, buah yang baik-baik itu adik-adik. Jadi semua yang kita lakukan pasti yang baik-baik dan akhirnya kita bisa hidup bahagia dengan Tuhan Yesus. Nah, berbeda kalau misalkan kita mengikuti roh yang jahat adik-adik. Nah, kalau kita mengikuti roh yang jahat, maka kita pasti akan melakukan yang jahat-jahat dan akhirnya kita berbuat dosa. Nah, dan upah dosa itu adalah maut adik-adik. Nah, nggak mau kan adik-adik? Nah, makanya kita harus mengikuti Roh Kudus. Gimana caranya supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, mudah adik-adik, dengan cara membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus setiap hari. Itu sangat penting adik-adik. Nah, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau misalkan kita terus dipimpin oleh Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, dijamin adik-adik hidup kita pasti bahagia. Jadi di sini siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang mau dipimpin oleh roh jahat? Iya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, sudah mengerti sekarang adik-adik? Nah, kalau misalkan sudah mengerti, yuk kita berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah ya Tuhan, kami mulai saat ini juga ya Tuhan, kami bisa terus hidup di dalam Tuhan Yesus. Biarlah supaya kami bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar apapun yang kami lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah supaya kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami sebentar kalau misalkan kami mau mengakhiri ibadah kami, biarlah supaya kami bisa selalu sehat dan biarlah kami terus dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, cukup sekian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.